Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya CP Kapardepi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, NIM 18315000572. Dan perkenalkan rekan saya. Nama saya Dede Priyono. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi Kelompok FB dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Materi yang akan saya bawakan mengacu pada materi pertemuan 10 yaitu Blue Ocean Strategy dan materi pertemuan 11 yaitu evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan atau strategi aliansi strategik. Simak dan saksikan video berikut. Faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Apa yang diterima konsumen dan dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. 4 Action Framework. Selain strategi Canvas, kita bisa melakukan Blue Ocean Strategi dengan menggunakan 4 Action Framework. Aksi 4 elemen ini merujuk pada hal berikut. 1. Eliminasi. Faktor atau fitur apa yang bisa diambil untuk diberikan namun sebenarnya bisa dieliminasi. Dalam industri, fitur apa yang sebenarnya tidak begitu penting namun karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada pelanggan. 2. Mengurangi. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya dikurangi karena tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan. 3. Meningkatkan. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri. Kedua, dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diberikan karena mampu memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan meski mungkin fitur ini sudah ditawarkan oleh para pesaing. 4. Menciptakan. Faktor atau fitur yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri. Dalam industri, fitur baru apa yang sebaiknya diciptakan. Fitur baru yang mampu memberikan value tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan oleh pelanggan. Blue Ocean Strategy Principle. Prinsip formulasi strategi merubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Kedua, fokus pada big picture atau planning. Ketiga, menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan. Keempat, strategic sequence yang benar atau pembentukan bisnis modal. Prinsip eksekusi. Atasi hambatan dalam organisasi dan satukan eksekusi dalam strategi. Perbedaan Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Red Ocean yaitu bersaing pada market space yang sama, mengalahkan kompetitor yang sudah ada, eksploitasi demand yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Sedangkan Blue Ocean Strategi yaitu menciptakan market space yang baru, kompetitor yang sudah tidak relevan lagi, menciptakan dan mengangkat demand baru, memecahkan value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas mengajar diferensiasi baru dan low cost. Kali ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk Dede Priyono, dipersilakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya apa saja yang menjadi hambatan internal dari Blue Ocean Strategi ini dan berikan contoh industri yang berhasil menerapkan Blue Ocean Strategi. Apa saja yang menjadi hambatan internal dari Blue Ocean Strategi? Yang pertama, yang pasti adalah mindset para pelaku bisnis yang sudah sulit diubah. Perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh sudah sangat nyaman dengan apa yang telah mereka capai. Melakukan perubahan radikal seringkali menjadi terasa tidak logis. Untuk memformulasikan suatu strategi Blue Ocean dan kemudian berhasil dieksekusi, diperlukan komitmen dari semua jajaran top manajemen. Blue Ocean Strategi bukanlah strategi milik departemen pemasaran atau divisi pengembangan bisnis. Ini adalah strategi bisnis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada tingkat korporat. Oleh karena itu, diperlukan satu budaya reseptif dan adaptif yang sangat kuat dan pimpinan puncak.
mereka haruslah tidak alergi terhadap suatu perubahan yang radikal. Yang kedua, yaitu masih berhubungan dengan masalah sumber daya, adalah peran kapital setelah riset dan pengembangan atau R&D. Tantangan Blue Ocean yang lain adalah lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Perusahaan sudah membuat terobosan yang luar biasa menciptakan kategori yang baru, namun mereka tidak mendapatkan perlindungan yang meyakinkan. Akhirnya ada banyak pesaing yang di kemudian hari dengan gampangnya meniru produk atau pelayanan. Walau sudah ada perangkat hukum untuk melindungi pemalsuan atau pelanggaran hak paten, tetapi kelemahan dalam kepastian hukum membuat para inovator berpikir ulang untuk terus melanjutkan hasil inovasinya. Dan contoh industri yang berhasil menerapkan Blue Ocean strategi itu sendiri adalah terdapat perusahaan Uber. Uber adalah gagasan dari Blue Ocean strategi dan telah secara dramatis mengubah gambaran industri transportasi dengan menghilangkan gangguan pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo, dan hal lain yang tidak diinginkan. Ini adalah layanan berbagi tumpangan yang memungkinkan pelanggan memesan tumpangan mereka dengan kemudahan akses melalui smartphone. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melacak pengemudi menuju titik penjemputan secara real time melalui media aplikasi smartphone yang disebut aplikasi Uber. Uber menciptakan pasar baru dengan menggabungkan teknologi canggih dan perangkat modern. Mereka mencoba membedakan dirinya dan perusahaan taksi biasa dan pada gilirannya mengembangkan model bisnisnya berbiaya rendah dan menawarkan pembayaran fleksibel, strategi penetapan harga, dan menghasilkan pendapatan yang baik bagi pengemudi dari perusahaan. Pada tahap awal, Uber berhasil merebut ruang pasar yang belum terisi, tetapi pada akhirnya dibanjiri oleh para pesaing. Terlepas dari itu, ia terus menguasai pasar dan dengan cepat berkembang ke seluruh dunia. Pada 2019, Uber memiliki sekitar 110 juta pengendara di seluruh dunia dan memegang 48% pangsa pasar di dunia. Contoh industri lainnya yaitu The Body Shop adalah perusahaan dengan strategi Blue Ocean. Berhasilannya mengundang decak kagum di berbagai negara maju. Saat masuk Indonesia, beberapa tahun kemudian rasa optimisme yang besar ini mulai redup. Konsumen Indonesia adalah konsumen yang sebagian besar tidak sadar akan lingkungan. Dibutuhkan satu generasi lagi untuk menciptakan tipe konsumen yang diinginkan oleh The Body Shop. Saya memiliki keyakinan bahwa konsep seperti The Body Shop ini suatu saat akan menuai hasil di Indonesia. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka yang datang kemudian mereka melakukan perbaikan, diferensiasi, dan kemudian membidik konsumen yang sudah teredukasi. Apakah penjelasan dari saya sudah cukup jelas? Ya, sangat jelas. Materi kedua yang akan dibawakan yaitu strategi aliansi strategik. Tujuan dari strategi aliansi strategik itu sendiri yang pertama yaitu mengupas faktor pendorong aliansi. Kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Ketiga, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Keempat, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Kelima, membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Northwest. Keenam, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik itu sendiri globalisasi ekonomi, meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi yaitu bergesernya fokus perhatian dari ROI atau Return of Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Aliansi strategik, faktor pendorong eksternal. Yang pertama itu proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas bagi negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional.
Ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya. Lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang langka. Aliansi strategik faktor pendorong eksternal yang kedua. Keempat, muncullah banyak persaingan baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan menjelaskan jaringan yang erat. Kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Aliansi strategik faktor pendorong internal. Adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas kompetensi ini dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Ada juga motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi atau know-how, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, yaitu sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari aliansi strategik? Kelebihan dan kelemahan dari aliansi strategik itu sendiri, kelebihannya akses terhadap aset pelengkap dan kecepatannya. Kelemahan dari aliansi strategik yaitu kurangnya kontrol dan membantu pesaing potensial, dan juga kelangsungan jangka panjang dipertanyakan. Kelemahan dari aliansi yaitu sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Apa sudah cukup jelas?